Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Nah, kali ini aku akan membagikan info seputar tes kesemaptaan jasmani untuk calon anggota Polri atau TNI, yaitu terdiri dari kesemaptaan A, B, dan renang. Oke, langsung aja. Tes kesemaptaan jasmani. Untuk tes kesemaptaan jasmani A itu terdiri dari tes lari, terus kesemaptaan B itu terdiri dari tes kekuatan otot tubuh, yaitu push up, sit up, pull up, chinning untuk wanita, shuttle run, dan yang terakhir adalah tes renang. Yang pertama aku mulai dari tes lari. Tes lari ini termasuk tes dengan poin penilaian tertinggi. Nah, jadi usahakan teman-teman pada tes ini memperoleh nilai yang bagus dan dioptimalkan sebaik mungkin. Nah, jarak yang biasanya ditempuh pada tes lari ini bagi pria yaitu 2,5 sampai 5,5 km dengan waktu 12 menit atau sekitar 6,5 sampai 7 kali putaran lapangan sepak bola. Jadi pada saat berlari itu tidak boleh berhenti. Nah, sedangkan pada wanita tes lari yang dilakukan itu jaraknya kurang lebih 2 sampai 4,5 km dengan waktu 12 menit atau sekitar 4,5 sampai 5 kali putaran. Nah, untuk gambarnya bisa teman-teman cek ya seperti ini. Selanjutnya itu tips mempercepat lari. Nah, usahakan teman-teman rutin untuk lari setiap pagi. Kalau bisa itu 60%-nya jogging, terus 40%-nya coba untuk berlari cepat atau speed untuk melatih memperkuat jantung dan stamina. Terus biasakan lakukan stretching paha atau pemanasan terlebih dahulu untuk melenturkan paha dan kaki teman-teman. Biasakan berlari dengan cara langkah besar untuk menghemat energi dari teman-teman. Jadi kebanyakan orang yang menggunakan langkah kecil tapi banyak, sehingga itu sangat boros sekali untuk energi dan waktu. Terus usahakan teman-teman terbiasa untuk bersepeda dan berenang. Jadi itu digunakan untuk melatih atau memperkuat kaki. Dan coba juga turunkan berat badan bagi teman-teman yang kelebihan berat badan, agar nanti kalau teman-teman lari itu semakin enteng atau semakin cepat gitu. Terus jangan lupa untuk istirahat yang cukup untuk mempertahankan stamina dari teman-teman. Terus jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi, terus banyak minum air putih. Terus konsisten dalam latihan agar hasilnya maksimal. Tabel penilaian lari jadi untuk pria dan untuk wanita. Nah, untuk nilai 100 itu jika bisa, untuk nilai 100 jika teman-teman bisa menempuh itu sekitar 3444 meter dalam waktu 12 menit, itu nilainya 100. Terus di sini ada di bawahnya 99. Nanti bisa teman-teman cek sendiri semua. Untuk wanita juga sama. Ini bisa teman-teman cek sendiri semua. Selanjutnya itu push up. Nah, push up ini merupakan gerakan naik turun dengan bertumpu pada kedua tangan dan kaki. Nah, untuk laki-laki bertumpu pada ujung kaki dan untuk wanita bertumpu pada lutut. Saat turun badan tidak menyentuh tanah dan pada saat naik tangan kembali lurus. Lakukan gerakan secara sempurna karena hanya gerakan yang sempurna yang akan dihitung. Untuk calon laki-laki setidaknya 35 kali dan 30 kali untuk wanita. Seluruh gerakan itu dilakukan dalam waktu kurang lebih 1 menit. Push up wanita ini gambar gerakannya seperti ini. Jadi yaitu untuk push up wanita, posisi lutut itu menempel pada lantai. Jadi waktu juga sama, itu diberikan kurang lebih 1 menit. Hitungan push up, jadi untuk laki-laki itu dihitung 1 hitungan mulai saat mengangkat badan dengan meluruskan lengan sampai lengan benar-benar lurus. Jadi kemudian turun kembali dengan tubuh lurus sampai berjarak 1 kepal kurang lebih 10 cm dari tanah, langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya. Gerakan yang tidak benar itu tidak akan memperoleh nilai atau tidak akan dihitung. Jadi teman-teman silahkan
ikuti petunjuk atau instruksi dari panitia. Jadi untuk wanita juga hampir sama, jadi satu hitungan dimulai dari gerakan mengangkat badan ke atas sampai lengan lurus, badan membentuk sudut kurang lebih 30 derajat dengan tanah. Setelah turun ke posisi semula sampai badan berjarak kurang lebih 10 cm dari tanah, langsung mengangkat badan untuk hitungan berikutnya. Nah, itu gerakan yang tidak benar, itu tidak akan dihitung. Jadi teman-teman silahkan ikuti instruksi atau petunjuk dari panitia. Silahkan teman-teman rajin berlatih, lakukan gerakan yang baik dan benar nanti agar hasilnya maksimal. Nah, untuk tabel penilaiannya seperti ini. Untuk pria, jadi untuk nilai 100 itu kurang lebih 42 sampai 45 gerakan itu nilainya 100. 41 itu 97 dan seterusnya, bisa teman-teman nih cek sendiri. Untuk wanita juga sama, 37 gerakan itu nilainya 100, terus di bawahnya itu 97, 93 dan seterusnya, bisa teman-teman cek sendiri. Selanjutnya itu pull up. Nah, pull up itu yaitu gerakan menggantung pada palang dengan telapak tangan itu menghadap ke depan, ibu jari di bawah palang dan kaki tidak menyentuh tanah. Jadi untuk keterangannya bisa teman-teman baca di sini sendiri. Jadi biasanya itu dikasih waktu kurang lebih 1 menit. Terus untuk pull up wanita itu dinamakan dengan chaining. Jadi chaining ini gerakan semacam pull up tapi dilakukan dengan bentuk yang berbeda dan biasanya yang melakukan adalah wanita. Jadi gerakan pull up untuk laki-laki. Jadi peserta mengangkat badan dengan kekuatan kedua tangan sampai dagu melewati palang. Ingat, jadi dagu itu harus melewati palang. Jadi kalau tidak melewati palang itu tidak akan dihitung. Terus gerakan selanjutnya turun menggantung seperti sikap permulaan, kemudian kembali mengangkat badan dengan kedua tangan sampai dagu itu melewati palang. Seperti gerakan di atas, demikian diulang terus menerus sebanyak mungkin selama 1 menit. Jadi silakan teman-teman usahakan rajin latihan agar pull up-nya itu bisa menambah dan hasilnya bisa maksimal. Jadi untuk wanita itu chaining, jadi kedua tangan lurus memegang palang, posisi kaki maju selangkah kurang lebih itu 30 cm, badan dan kaki merebah ke belakang membentuk sudut 45 derajat dengan tanah. Gerakan yaitu tarik badan ke arah palang dengan kedua kaki tetap lurus sampai dada bagian atas menyentuh palang. Dagu harus melampaui palang. Ingat, dagu itu harus melampaui palang agar nanti gerakannya dihitung. Kemudian kembali ke sikap semula, posisi lengan lurus. Gerakan dilakukan selama 1 menit. Jadi usahakan dimaksimalkan jumlahnya agar hasilnya itu maksimal. Nah, untuk tabel penilaian pull up bisa dicek sendiri. Itu untuk 17 itu mendapatkan nilai 100 untuk pria, terus 72 itu mendapatkan nilai 100 untuk wanita dan begitupun seterusnya. Bisa teman-teman cek sendiri. Selanjutnya itu sit up. Nah, sit up itu adalah gerakan yang sangat mengandalkan kekuatan otot perut. Jadi diingat, jadi sit up itu mengandalkan otot perut. Jadi teman-teman harus melatih otot perut teman-teman agar nanti ketika sit up itu tidak kram. Terus hitungan sit up untuk laki-laki itu dihitung 1 hitungan dari sikap terlentang sampai siku tangan kanan melampaui lutut sebelah kiri atau sebaliknya. Gerakan yang salah itu tidak akan dihitung. Terus untuk wanita dihitung 1 hitungan mulai dari sikap berbaring terlentang, kemudian mengangkat badan sampai sikap duduk minimal 90 derajat. Kemudian kembali ke posisi semula untuk hitungan berikutnya. Peserta tidak diperbolehkan istirahat atau berhenti melakukan gerakan pada posisi semula lebih dari 5 detik. Apabila terjadi maka gerakan dinyatakan selesai. Nah, gerakan yang salah itu tidak akan dihitung. Silahkan teman-teman rajin latihan. Jadi agar nanti hasilnya itu bisa maksimal dan mendapatkan poin yang tinggi. Nah, untuk tabel penilaian sit up untuk pria itu gerakan 40 itu sampai 45 itu mendapatkan nilai 100, untuk wanita itu 50 itu mendapatkan nilai 100. Jadi begitupun seterusnya, tinggal teman-teman bisa baca atau cek sendiri di sini. Selanjutnya itu shuttle run.
Nah, shuttle run itu adalah lari membentuk angka 8 di antara dua buah tiang yang berjarak kurang lebih 10 meter sebanyak 3 kali sampai kembali ke tempat start semula. Tes ini digunakan untuk mengukur akselerasi dan kelincahan tiap peserta. Jadi untuk gerakannya sama antara laki-laki dengan wanita. Nah, sikap permulaan yaitu kelompok peserta yang terdiri dari itu 3 sampai 4 orang itu mengambil posisi start berdiri di belakang garis start di sebelah kanan atau di sebelah kiri tiang dalam posisi siap menunggu aba-aba dari panitia. Terus gerakan pertama setelah ada aba-aba ya, peserta itu langsung lari secepat mungkin menuju tiang yang berada di depannya sampai melewati tiang, langsung memutar berbalik ke tempat semula menuju ke tiang pertama. Jadi kemudian apabila peserta start dari sebelah kanan tiang, maka yang bersangkutan berlari menuju ke sebelah kiri tiang di depannya. Kemudian berbalik memutar melewati tiang menuju ke sebelah kanan. Yang pertama sehingga membentuk angka 8. Dilakukan sebanyak 3 kali putaran bolak-balik. Terus posisi finish apabila peserta saat start itu berada di sebelah kanan tiang pertama, maka pada putaran ketiga ketika berada di tiang kedua berlari lurus ke depan ke arah sesuai posisi pada waktu start. Demikian pula sebaliknya. Jadi untuk peserta itu tidak diperbolehkan memegang tiang pada waktu berlari. Jadi untuk mengukur seberapa cepat teman-teman untuk shuttle run ini, silahkan teman-teman rajin untuk berlatih. Jadi lakukan gerakan yang baik dan benar agar dihitung dan agar hasilnya itu maksimal. Nah, untuk tabel penilaian sit up bisa teman-teman cek. Ini waktunya 16,2 detik itu nilainya 100. Terus untuk wanita itu 17,6 detik itu nilainya 100 dan begitu pun seterusnya. Selanjutnya itu tes renang. Nah, pada tahapan tes kesemaptaan renang ini untuk gaya renang, jadi gaya renang yang digunakan biasanya bebas. Yang penting itu teman-teman nyampe ke finish. Jadi peserta menempuh jarak, jadi kurang lebih jaraknya 25 meter. Jadi waktu yang ditempuh oleh peserta dengan nilai batas lulus itu 41 adalah untuk pria di atas 55 detik dan wanita itu di atas 60 detik. Nah, peserta yang tidak memenuhi syarat atau TMS, peserta tidak mencapai jarak 25 meter atau tidak nyampe ke garis finish itu mendapatkan nilai 0 karena tidak melaksanakan ujian renang atau tidak hadir. Harus mendapatkan nilai di bawah nilai batas lulus. Jadi itu langsung TMS. Nah, untuk tabel penilaian renang yaitu untuk pria itu jarak tempuh sekitar 14 detik itu nilainya 100, untuk wanita 20 detik nilainya 100. Jadi untuk nilai yang lain bisa teman-teman cek sendiri di sini. Sistem penilaian kesemaptaan jasmani ini, nah teman-teman juga harus tahu yang dibilang itu angka mati dalam kesemaptaan jasmani. Jadi walaupun nilai teman-teman ada yang bagus atau besar, tapi ada salah satu nilai angka mati atau TMS tidak memenuhi syarat atau tidak memenuhi standar yang sudah ditentukan, maka pastinya kamu akan gugur atau TMS. Jadi untuk rincian penilaiannya bisa teman-teman baca di sini juga. Rumus menghitung nilai uji kesemaptaan jasmani. Jadi untuk rumusnya sama antara Bintara PTU dan Bintara Bakomsus untuk jasmani, yaitu nilai uji kesemaptaan jasmani itu nilai kesemaptaan jasmani dikalikan 70, terus nilai renang dikalikan 10 dan nilai antropometri dikalikan 20 itu dibagi dengan 100. Nah, untuk rumus nilai akhirnya itu untuk Bintara PTU untuk kesemaptaan jasmani ini poinnya kurang lebih yaitu 25%. Untuk Bintara Bakomsus itu poinnya kurang lebih 20%. Dan tertingginya itu ada di TKK. Untuk Bintara PTU tertingginya ada di tes akademik. Nah, untuk keterangannya bisa teman-teman baca sendiri di sini.
Untuk Bintara PTU, jadi dalam ujian kesemaptaan jasmani atau kesemaptaan A, B, dan renang dengan penilaian secara kuantitatif dan kualitatif, yaitu ada sistem gugur. Begitupun dengan antropometri. Jadi ada penilaian secara kualitatif, yaitu sistem gugur, memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat. Tapi untuk Bintara Bakumsus, untuk uji kesemaptaan jasmani ini, kesemaptaan A, B, renang dengan penilaian secara kuantitatif dengan mengabaikan nilai 0. Jadi ini tidak menggugurkan pada setiap item tes, dan antropometri juga sama, jadi tidak ada nilai batas lulus. Jadi tidak menggugurkan. Jadi untuk Bintara Bakumsus itu tidak ada sistem gugur. Cuman teman-teman harus ingat juga, kita ini sedang berkompetisi, jadi usahakan nilainya dimaksimalkan sebaik mungkin setiap tahapan tes agar teman-teman bisa lulus ke tahap berikutnya dan bisa lolos menjadi anggota Polri atau TNI. Amin. Nah, itu aja yang bisa aku share kali ini, yaitu seputar gambaran mengenai tes kesemaptaan jasmani untuk Polri ataupun TNI. Jadi ada tes kesemaptaan A, B, dan renang. Jadi teman-teman udah tahu yang masuk A itu kesemaptaan apa, yaitu lari. Terus B itu kesemaptaan apa, yaitu pull up, push up, chaining, shuttle run, sit up. Silahkan teman-teman prepare dengan sebaik mungkin, maksimalkanlah setiap tahapan tes agar teman-teman bisa lolos dan hasilnya maksimal. Jadi tetap semangat, terus berjuang, jangan lelah, jangan lupa untuk berdoa dan minta restu kepada kedua orang tua. Tetap semangat and good luck untuk semua teman-teman yang mengikuti tes seleksi TNI atau Polri. Jika ada pertanyaan, silahkan teman-teman komen di kolom komentar. Jangan lupa like and share video ini sebanyak-banyaknya. Terus dukung channel ini agar channel ini bisa bermanfaat dan berguna untuk orang banyak. Oke, sekian dan terima kasih.